What's up Gilgalion? Aku mau ajak kita buat bangkit berdiri sama-sama. And who's ready to praise God? Come on, clap your hands together. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amen. Let's praise Him. Tepuk tangan sama-sama yuk semuanya, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku,
'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Semuanya sing. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Sing it out. Say praise. Come on. Oh, Come on, guys. praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Semuanya. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise Him. Woo! Kami rindu Tuhan. We long for you, Jesus. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Katakan sama-sama yuk semuanya, come on. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku.
Kami rindu Tuhan untuk setiap saat bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup kami. Katakan sama-sama. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy.
church. Lift your voice and sing. Come on, young people. Majesty, dear Father, you are holy and you are worthy of our praise. You are lifted high in this place, Lord. We are grateful for the opportunity. We love you, Jesus. We love you, Father. Amen. 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 Boleh dong sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Wow. Rame ya Jo, Rame banget. sampai Boleh di belakang ya. sambil kita menunggu teman-teman yang di belakang boleh tempat duduk. Boleh dong ketemu 3 orang. Kita kasih tos bilang so good to see you. So good to see you, so good to see you. So good to see you. Hari Sabtu datang ke Benar. gereja. Malam Minggu ya kan. Oke. So kita juga mau welcoming buat teman-teman yang datang ibadah secara onsite. Welcome to Gilgal Youth. Iya, Dan tentunya yang online juga ya Jo kita ya. juga mau menyapa yang online. Yang online di YouTube. Jangan ya. lupa buat bisa hadir sama-sama di tempat ini. Betul. Next week kalau bisa datang sama-sama Datang kita ya. sama-sama. Karena lebih rame, lebih seru. Biar Benar seru ya kan. Oke, next kita akan melakukan satu culture kita yang kita ulang-ulang dan gak bosan-bosan. Apa tuh, Jar? Family time. Family time. Dalam Family family time itu time ini kita bakal kenalan sama yang belum kita kenal ya. Kenalan sama Kiri, yang belum kanan, kenal. depan, belakang kita cari yang belum kita kenal. Kita cari satu orang aja, ya kan. Kemudian kita tanya namanya siapa, sekolah di mana, dan kesini sama siapa. Itu kali ya. Ya, kita kenalan ya sama yang belum kita kenal. Betul. cari. Kita nanyakan 3 hal itu ya. Betul, boleh. Boleh dibantu countdown Countdown-nya 1 menit. Oke, 1 menit dari sekarang. Teman-teman boleh keluar dari bangkunya, kita Boleh cari. keluar dari kursinya, kita cari. Wah, mungkin belum kenal nih. Nah, boleh kenalan. Yang diem-diem boleh langsung disamperin. Betul. Siapa tahu masih malu gitu kan. Biar mungkin yang datang sendiri next week udah Punya ada teman, benar Punya juga. teman. Tanya juga ya sekolah di mana Jo, siapa tahu satu sekolah kan. Iya, kita kenalan dulu, tanya namanya, tanya umurnya, sekolah di mana. Benar. Masih ada waktu. Tanya mungkin sama siapa kesini ya kan. Iya. Ya asik sekali nih ya. Semua pada ngobrol. Oke, masih ada waktu. Oke, 3, 2, 1. Oke, teman-teman boleh sambil balik ke tempatnya masing-masing dan dipersilakan boleh duduk. Kita akan bacain beberapa news. Beberapa news yang penting aja ya. Yang pertama ada apa Jo? Yang pertama kita punya yang namanya playground. So, Playground. Apa itu playground? Aku mau ingetin lagi, kita punya playground. Playground itu tempat kita buat kumpul, kita doa sama-sama, kita satuin hati, satuin roh. Mungkin teman-teman ada yang mau didoain bisa join di playground ini. Bener banget. Siapa yang mau tergerak untuk berdoa bisa join playground ya. Betul. Dan itu ini terbuka untuk bukan umum. yang cuma pelayanan doang Iya, ya. betul. Betul. Jadi Ada yang di umum boleh datang. setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore, sejam sebelum ibadah ya. Di lantai 5 aja ya. Di lantai 5 di tempat ini. Betul sekali. Oke, nextnya kita ada Ministry Class Ministry TYU. Oke, ini di 21 September 2024 jam 1:30 siang teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin join pelayanan bisa ikut join kudu Ministry Class dulu ya. Betul. Tapi tentunya harus mengikuti persyaratan. Contohnya New Life, New Life. Grow 101, Grow 101. ya kan? Dan Membership Class. Betul. Gitu. Dan Jadi juga tertanam harus di ikut Family fasilitas Cell dulu ya. Betul. Betul, dan join di Dan Family Cell. teman-teman jika tergerak mau ikut pelayanan boleh join Ministry Class, tapi harus tanya Family Cell-nya dulu ya. Betul. Oke. Oke, next kita punya yang namanya New Life. Mana nih suara Oh. New Life? New Life. Mungkin boleh difoto, di screenshot, diapain lah Betul, pokoknya. kita boleh kasih komsel kita juga ya, Betul. yang belum ikut New Life. Yang belum ikut New Life, teman-teman boleh ajakin temennya sama-sama. Kita ada di tanggal 28 September. Jam berapa Jo? Itu jam mulainya jam 7.45.
45 itu registrasi Iya, ulang ya. Itu seharian, jadi teman-teman bisa ajak teman-temannya, bisa ikut sama-sama. Betul. Ini sangat memberkati dan life changing banget ya. Benar di banget. live ini. Oke, sekian Gitu pengumuman aja. dari kita. Aku mau ajak teman-teman sekali lagi bangkit berdiri. Kita berdiri dulu. Kita mau sambut salah satu leaders kita yang luar biasa yang akan menyampaikan offering message. Ko Eki. Oh, Eki. Thank you teman-teman semua. Sebelum duduk, aku mau tanya siapa yang di sini siap untuk memberi buat Tuhan? Are you guys ready? Yang siap buat memberi boleh bilang I'm ready gitu dong. Nggak kedengeran bilang I'm ready gitu dong. Alright, teman-teman boleh duduk semuanya. Oke, sebelum kita mau memberi, aku mau ajak kita buat baca ayat firman Tuhan dulu yuk teman-teman semua. The verse gonna be 1 John 4 verse 8. Di layar harusnya udah ada. Aku bacain. Ayatnya bilang gini teman-teman semua. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ayatnya pendek, it's simple. Intinya cuma bilang gini, God is love. Bilang sama-sama aku dong teman-teman, God is love. Yes, God is love. Apa sih hubungannya God is love sama memberi teman-teman semua? Aku mau cerita dikit nih teman-teman. Beberapa hari yang lalu ya, aku tuh lagi renungin ayat ini. Terus I stumbled upon this. Waktu kita memberi ya di gereja, kita kasih persembahan, kita memberi perpuluhan. Aku bertanya pada diriku sendiri waktu aku lagi mempersiapkan ini. Teman-teman di tempat ini tahu nggak sih kalian tuh lagi memberi buat siapa? Apakah kalian lagi memberi buat gereja? Apakah kalian lagi memberi buat Pastor Juan or Pastor Samuel or anyone, your family cell leaders or anyone else? No. Kita kan lagi memberi buat Tuhan. Terus ayat ini bilang God is love. Artinya apa teman-teman? Waktu kita memberi, make sure you are giving it with love. Ada orang yang memberi karena gak enak. Ada orang yang memberi karena kewajiban. Ada orang yang memberi karena udah nyampe gereja sekalian ngasih persembahan daripada berkatnya gak full nanti. Gak 100%. Make sure kalian datang ke gereja memberi bukan karena itu. Karena kalau seperti itu, I would say mendingan jangan. Waktu aku terima hadiah dari orang, aku pengen orang itu ngasih karena orang itu mengasihi aku. Sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan terima offering, korban persembahan yang kalian berikan, Tuhan mau kalian memberi karena kalian mengasihi Tuhan. Karena kalian sayang sama Tuhan. Kan Tuhan bilang, whoever does not love does not know God. Jangan sampai kalian tidak kenal sama orang pribadi, sama pribadi yang kalian beri. Very simple, message aku hari ini very simple. Hari ini kalau teman-teman bawa persembahan, teman-teman bawa perpuluhan, kasih deh, give with love. Make sure kalian kenal sama pribadi yang kalian mau kasih. Make sure kalian kenal ya teman-teman. Kasih dengan sayang, bukan karena kewajiban. Jangan kasih karena kalian expect something in return, karena pamrih. Jangan kasih karena kalian gak enak. Aduh Tuhan udah berkatin saya, gak enak ya kalau gak ngebalikin. Jangan. Konsepnya gak gitu. Alright? Aku harap sharing aku hari ini teman-teman belajar sesuatu. Pulang dengan satu aja lesson, giving with love. Teman-teman yang hari ini mau memberi, ada beberapa cara.
yang nonton online pun tinggal scan, bisa online giving, ada caranya di layar. Bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada di belakang atau ada di layar teman-teman semua. Atau bisa online giving through your e-wallet account. Alright, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memberi. Tuhan, kami hari ini mau memberi dengan kasih karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau mengenal pribadi yang kami mau kasih offering kami, Tuhan. We love you, Father. Kami sayang sama Tuhan. Biar persembahan yang kami berikan, perpuluhan yang kami berikan ini menyenangkan hatinya Tuhan. Biar Tuhan menerima persembahan kami menjadi dupa yang harum di matanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman siap mendengar firman Tuhan sore hari ini? Are you guys ready? Teman-teman siap? Aku mau ajak kita buat bangkit berdiri sama-sama teman-teman. And let's welcome satu orang yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Let's give a big welcome from Gilgal Youth, Alvino Jeremiah. Boleh kasih tepuk tangan juga buat Yeski. Dan boleh tepuk tangan dulu lebih dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Wow, welcome back to Gilgal Youth. Sebelum duduk, boleh bilang kiri kanan, it's good to see you here. And you may be seated. Sebelum kita mendengarkan today's sermon, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik semua karena Yesus. Terima kasih telah terus memimpin kami boleh bertumbuh dan sebulan ini kami mau belajar being generous. Kami mau buka telinga kami, buka hati kami, biar setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang ditabur gak sia-sia. Saat kami melakukan firman Tuhan, hidup kami boleh terus bertumbuh berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. So teman-teman youth, bulan ini kita belajar dan sama-sama dilatih, even saya juga, tentang generosity atau bermurah hati, being generous. Kenapa sih kita perlu sama-sama belajar being generous? Karena our God is a generous God. Tuhan yang memberikan yang terbaik, Yesus mati di kayu salib dan bangkit supaya kita beroleh hidup, supaya teman-teman beroleh hidup, supaya teman-teman boleh ngalamin hal-hal yang baik. Kalau hari ini kalian boleh sekolah dengan baik, boleh makan dengan baik, punya tempat tinggal yang baik, karena Tuhan sangat bermurah hati sama kita. Amin. Nah hari ini kita belajar, dan selama sebulan ini supaya jangan sampai sayang banget kalau love-nya Tuhan, kasihnya Tuhan hanya berhenti di kita doang. I believe God's love to me needs to go through me. Kasih Tuhan buat saya harus pergi melewati saya. Artinya apa? Jangan sampai mentok di saya. Tapi melalui hidup saya, orang-orang sekitar kita boleh ngalamin Tuhan. Itu being generous. Teman-teman kalau pernah baca cerita 5 roti dan 2 ikan, Yesus kasih makan 5.000 orang. Nah, jadi hari ini kita nggak sekedar kita mau belajar lebih lanjut tentang generous, judulnya adalah thoughtful giving. Nah, balik ke tentang cerita yang tadi, si 5 roti 2 ikan dan 5.000 orang. Sebenarnya itu hari itu sudah mulai malam dan murid-muridnya bilang sama Yesus, Tuhan, ini ini guru, ini orang-orangnya sudah mulai lapar. Gimana kalau kita suruh mereka pergi biar mereka jajan? Pergi ke warung misalnya, cari restoran, kurang lebih seperti itu kalau teman-teman baca. Tapi Yesus bilang begini, jangan, mereka tetap di sini, kita perlu kasih mereka makan. Artinya apa? Ternyata Yesus melihat kebutuhan mereka dan He's being thoughtful. Oh mereka perlu makan. Ada perbedaan besar antara hanya memberi atau memberi dengan thoughts. Kita mikirkan kira-kira orang ini butuhnya apa. Dan ini yang kita mau belajar. Singkat cerita, murid-muridnya bilang, ini kita mau kasih mereka makan. Serius nih, ini 5.000 orang loh. Adanya apa? 5 roti 2 ikan. Dan semua bisa dikasih makan sisa 12 bakul. Saat ada visi, ada provisi. Nah cuman katanya perlu nangkep dulu visinya Tuhan. Being generous. Oh ini orang butuhnya ini. Oh ini orang butuhnya ini. That's being thoughtful. And you know what?
by being thoughtful when we give, bukan berarti duit kita harus banyak dulu. Oh biar bisa banyak memberi. Kenapa? Karena memberi nggak cuma memberi yang bentuknya materi. Apa hal-hal non materi yang kita bisa berikan buat orang sekitar kita? Apa? Waktu. Lalu? Sorry? Kasih. Terus? Kasih perhatian bisa? Bisa. Bisa apa lagi? Kasih pujian. Kasih apresiasi. Oh ternyata banyaknya kita bisa kasih. Being generous ternyata gak cuman beliin bakmi, beliin bubble tea, ternyata masih banyak kita bisa lakukan. Bisa, yang penting kita tahu kita perlu melakukan ini sama-sama. Ternyata kita bisa being generous dengan berbagai macam hal, dengan giving a lot of things. But kita perlu ingat, we can give without love, but we cannot love without giving. So when we love God, love people, being giving, itu udah a part of love. Nah, saya akan bacakan sebuah ayat di Matius 22, 37 sampai 39, katakan gini. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. So, hatinya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang sekeliling kita. By being generous, kita sudah mengasihi orang-orang sekeliling kita. Dengan thoughtful giving. Nah, salah satu yang saya pernah alami, jadi beberapa tahun yang lalu, saya sekolah lagi, ambil studi di belajar teologi, dan waktu itu saya masih ingat, waktu itu lagi mulai pandemi, tahun 2020. Dan waktu sekolah, berarti kan namanya sekolah bayar uang sekolah, berarti ada tuition. Nah tuition itu dibayar monthly, setiap in the beginning of the month, jadi kita perlu bayar certain amount, by credit card, kurang lebih seperti itu. Nah, kita udah jalan mulainya bulan Februari, Maret, and then pandemic. Dan waktu karena itu saya lagi sekolahnya di apa namanya nggak di Jakarta, di luar negeri. Dan di sana ada namanya circuit breaker atau kayak zaman dulu apa namanya tuh yang PP bukan PES bukan salah juga apa sih? Yang jaga-jaga jarak, ya itulah pokoknya lupa namanya apa. Nah, jadi waktu semuanya disuruh di rumah aja, tiba-tiba kita lagi kelas, the principal ngomong kayak gini. Ini di mana-mana dunia sedang ngalamin pandemi. Orang-orang yang kerja, banyak yang usahanya tutup. Ada orang-orang yang di layoff, masalah keuangan, dan susah. Gereja-gereja, orang mulai nggak ke gereja karena nggak bisa onsite, dan keadaan gereja pun sulit. Tahu dia bilang gini, bulan ini, there will be no tuition fee. Dia bilang gitu. Waktu dengar itu, semua orang kelihatan mukanya langsung kayak lega. Kenapa? Pada zaman itu susah banget. Dan di situ saya ngelihat ada thoughtful giving. Kenapa? Karena si prinsipal ini tahu apa yang sedang jadi kebutuhan orang-orang di situ. And he give dengan thoughtful. Dengan tahu, oh ternyata mereka butuh ini. So, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memberi dengan thoughts, nggak cuman kasih aja. Saya akan baca dari Matius 25, 40, terjemahan NIV berkata begini. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. If you read the entire passage, you know si raja ini ngomong, engkau memberikan makan saat aku lapar. Engkau memberikan minum saat aku haus. Engkau memberikan pakaian saat aku gak punya pakaian. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan. Artinya tahu saat lapar kasih makan, saat haus kasih minum, saat gak punya baju kasih maju. Itu being thoughtful. Dan kenapa bisa nyampe ke ayat ini atau dalam bahasa Indonesianya dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita melakukan buat Tuhan, karena Tuhan bilang, oke, kamu lakukan itu sama orang-orang sekitar kamu, the least of them, orang yang paling hina atau orang-orang sekeliling kita. Mari hari ini kita sama belajar memberi dengan perhatian, being thoughtful. Gak cuma ngasih doang, gak cuma karena rutinitas, gak cuma karena disuruh family leader, tapi karena apa ya ini orang punya kebutuhan. Dan hari ini kita mau belajar, if we put it in one sentence,
See the need and feel it. Lihat kebutuhan dan bagaimana kita bisa bantu di kebutuhan itu. Nah, hari ini kita thoughtful giving. Ya. Hari ini saya kasih kayak cara mengingat bagaimana kita bisa being thoughtful in giving. 3 times 3. Ya. Yang pertama, we have 3 reasons. Kenapa perlu reasons? Karena when the why is clear, the how is easy. Menurut teman-teman, kalau misalnya teman-teman disuruh ke gereja, dari Kelapa Gading ke Pik naik sepeda, mau apa enggak? Mikir-mikir, berapa kilometer atau berapa jauh ya? Teman saya pernah demi mengunjungi pacar, naik sepeda dari ujung ke ujung. Kenapa? Nyamperin pacar. See, when the why is clear, the how is easy. Kalau misalnya why-nya jelas, semua cara mau naik sepeda kek, mau naik apa kek, gua hajar, yang penting gua ketemu pacar, begitu. So kita perlu tahu reasons-nya. Pertama, because God loves you. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit supaya kita semua beroleh hidup. Yesus mengasihi teman-teman semua. Kalau Yesus mati di kayu salib dan bangkit supaya kita boleh beroleh hidup, beroleh keselamatan, supaya kita boleh ngalamin yang terbaik di surga dan sekarang. Karena Tuhan sayang sama teman-teman. Reason yang kedua, karena Tuhan sayang sama orang-orang. God loves the people. Jadi seperti saya bilang lagi, sayang banget ya. Ternyata kalau misalnya buat kita doang, sayang banget. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, gak hanya buat kita yang di Gilgal Youth, tapi buat teman-teman di sekolah kita juga, tapi buat keluarga kita juga. Kenapa? Karena God loves the people. Dan reason yang ketiga, God wants kita sayang sama orang-orang. Artinya apa? Tuhan mau partnering with us to love the people. Kalau zaman sekarang kemarin post di Instagram, siapa invites you for a collaboration. Jadi kalau post Instagram namanya banyak, bisa 4 orang. Collaboration. And you know what? God is inviting you to collaborate, to love the people. Tuhan mau berpartner sama kita, supaya keluarga kita, supaya teman-teman sekolah kita bisa ngalamin kasihnya Tuhan. Jadi ini reasonnya, untuk kita bisa memberi dengan being thoughtful. Nah itu kan 3 reasons, ada 3 steps. Yang pertama, we need to be present. Kalau kita mau memberi dengan being thoughtful, kita perlu being present dengan orang-orang sekeliling kita. By just being around, orang-orang tuh bisa di-strengthen. Kenapa? Karena kalau kita udah connect sama Tuhan, berarti kan kita diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan sukacita. Tapi mungkin orang-orang sekitar kita nggak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa melalui kita, orang-orang boleh ngalamin itu. Dan hidupnya diubahkan dalam Tuhan teman-teman. So we need to be present. So they know that they are not alone. That they have you. Saya pernah kehilangan handphone yang saya sudah nabung bertahun-tahun. Dan rasanya sedih banget. Yang udah capek-capek nabung, ditambahin, aduh duitnya akhirnya kekumpul, bisa beli. Dalam waktu sekitar 5-6 bulan, handphone itu hilang, diambil orang. And you know what, apa yang teman-teman saya lakukan? Mereka nggak beliin handphone. Tapi mereka ajak saya pergi waktu itu, dan kita nonton bareng. Dan terus hari itu apa? Saya yang sedih, saya yang down. Jadi nontonnya juga film lawak, bukan film horor. Terus ikut hangout, makan, pulang, selesai. Pulang handphone masih hilang nggak? Masih.
Apakah handphonenya balik? Enggak. Bedanya, I felt supported. Kenapa? Karena ada teman-teman saya yang present. So how do we give with thoughts? Be present di kehidupan orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, habis being present, we need to see. Nah, karena udah ada around, kita bisa ngelihat kira-kira teman kita butuh apa. Sometimes ada hal-hal yang kita nggak perlu tanya dulu, just being around and see, kita bisa tahu orang butuhnya apa, walaupun belum ditanya. Kalau pernah beli kado ulang tahun, cara paling gampang buat tahu kasihnya apa adalah tanya, lu mau apa? Tapi apakah itu satu-satu cara? Enggak juga. Kita pernah, saya sama beberapa teman patungan buat beliin sepatu, tahu nggak kenapa? Karena kita lihat sepatunya tuh udah kumel banget, udah lama banget dipakai. Ternyata saat kita ada sama-sama orang dan kita ngelihat, we see, kita bisa tahu kira-kira needs-nya apa ya, tanpa harus bertanya. Kita lihat, wah dompetnya udah kumel nih, misal bentar lagi dia ulang tahun, patungan yuk. Atau mungkin bisa juga begini, by being around and see, kita bisa ngelihat. Biasa kan kalau pergi hangout terus misalnya dijemput sama orang tua. Kadang saya ngelihat kalau ada orang lain dijemput orang tua, saya bisa ngelihat bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Hanya dengan lihat dari cara dia dijemput. Dari cara dia dijemput di mana, lewat jam atau enggak, conversation omongannya kayak apa pas ketemu, saya bisa tahu kira-kira hubungan sama orang tuanya baik apa enggak. And sometimes dengan kita lihat teman kita dijemput, oh dijemputnya jauh banget ya harus jalan ke sana dulu. Oh dia sama papinya kok ngomongnya kayaknya dingin sekali ya. Sama maminya kok kayaknya kurang gimana ya. Jangan-jangan ada masalah ya. Kita bisa ngeliat, oh mungkin hubungan keluarganya lagi tidak baik-baik saja. Kita bisa bantu doakan. Kita bisa kasih support. Ada yang bisa gue bantu gak? Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat teman kita, by being around, kita lihat ini orang kayaknya stres ya, ini orang kayaknya merasa tertekan ya. Kita bisa ada around dan bisa aja ke gereja. Mungkin dia butuh ikut sama-sama hari Sabtu ke Gilgal Youth. But to see, you need to be present. Yang ketiga adalah listen. Sometimes yang teman kita butuh, atau even keluarga kita butuh, adik kita butuh, kakak kita butuh, adalah kuping kita dengerin. Dengerin celotehannya, dengerin curhatnya, dengerin pertanyaan-pertanyaannya. Tapi dengan kita mendengar, kita jadi tempat di mana dia bisa melepaskan. Bahkan kita bisa tahu, oh ternyata dia lagi butuh ini. Dan kalau dia tanya solusi, kita bisa kasih, oh menurut saya sih begini. Tapi we need to listen sama apa yang dia mau katakan. So ada 3 steps, gimana kita bisa giving with thoughts. Not just like giving karena udahlah sekasihnya aja, tapi kita punya bisa thoughtful giving. Nah, udah 3 steps, ada 3 lagi. Ya, yaitu adalah 3 questions yang kita bisa pakai untuk being thoughtful in giving. Yang pertama adalah how are you? Tapi here's the thing, jangan sampai pertanyaan how are you ini jadi basa-basi. Tapi kita benar-benar nanya apa kabarnya? Mungkin bisa lebih spesifik. Gimana sekolah lu? Gimana kemarin ujian? Jadi sometimes gak harus kayak plek-plek apa kabar gitu kan, bahkan I don't know apakah ini masih being a thing apa di sekolah-sekolah gitu kan, teman-teman apa kabar, tapi bisa langsung tanya, gimana masa lu yang kemarin, gimana lu masa lu sama dia, tanya aja gimana. Mungkin kelihatannya kayak basa-basi, belum tentu orang juga, kadang orang ditanya ya, apa kabar ya, oh oke kok aman, padahal di belakang masalah lagi banyak banget. Gak apa-apa, it's okay, tapi yang penting kita memberikan perhatian kita. Saat kita tanya apa kabar, orang ini tahu, oh ada orang yang nanyain kabar kita. How are you? Yang kedua, how can
I help you? Apa yang bisa saya bantu? Teman saya punya masalah uang nih, tapi saya nggak punya uang buat dikasih. Teman saya punya masalah keluarga nih, saya bisa ngapain sama keluarganya? Sometimes memang ada hal-hal yang kita, our resources atau peran kita nggak bisa langsung memberikan solusi yang tepat. Tapi palingnya kita bisa kasih perhatian dengan bertanya, how can I help you? Bahkan sometimes mungkin sesimpel kita kirimin makanan, kita anterin pulang, kita asal masih di ranah kebenaran ya how can I help you? Ntar pas ujian kasih gue contekan ya, ntar kalau gue tanya lu jawab A, B, C atau D. Ya asal jangan yang kayak gitu. Asal masih di ranah the truth, asal kita nggak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa tanya, kita bisa being helpful sama teman-teman kita. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, what can I pray for you? Siapa di sini yang pernah berdoa? Boleh angkat tangannya enggak? Oh, hampir semuanya angkat tangan. Oke, boleh turunkan. Kita semua bisa berdoa. Dan jangan pernah berpikir kalau pendeta yang doa lebih mutakhir daripada kita yang berdoa. Jangan berpikir kalau FCL kita yang berdoa lebih mutakhir daripada kita. Kita semua punya iman yang sama dan diberikan kuasa yang sama sama Tuhan. We can pray. You can pray. Dan sometimes kalau kita nanya apa kabar, ya aman-aman semua oke. How can I help you? Nothing, udah beres loh. Sebanyak orang yang langsung tanya, what can I pray for you? Langsung ngomongnya banyak. Saya pernah ketemu dengan satu orang, saya tanya gimana kabarnya? All good, udah diam, selesai. Lalu saya tanya lagi, how can I help you? Maksudnya saya nanya gini, ada yang bisa gue bantu gak? Gue bilang kayak gitu kan, dia bilang aman kok, aman. Selesai. Tapi dari mukanya dan tingkah lakunya nggak aman, ngomongnya doang aman. Akhirnya saya nanya pertanyaan yang ketiga, apa yang gue bisa doakan buat lu? Baru deh ngomong. Ternyata keluarganya baru saja ada yang meninggal dan selama beberapa minggu dia sedih banget dan itu lumayan menggoncang dia karena dia deket sama si keluarga yang meninggal ini. Tapi pas ditanya apa yang bisa saya doakan, dia langsung cerita tentang hal ini. Akhirnya saya doakan biar Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang hibur. Walaupun mungkin di saat-saat yang orang lain lagi nggak ada, tapi Tuhan Yesus ada dan bisa memberikan kamu sukacita. Doa deh. Akhirnya dia senyum habis itu. Hal ini simple gak sih teman-teman? Ini simple ya. Nanya gimana kabarnya, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan. Tapi ternyata dampaknya powerful teman-teman. Ternyata dampaknya powerful. Kenapa sih lagi-lagi kita lakukan ini? Karena Tuhan Yesus sayang kamu dan semua orang sekeliling kita. Hari ini kita belajar thoughtful giving. Gak hanya memberi, udahlah memberi aja sama orang lain. Tapi kita benar-benar mikirin kira-kira apa ya yang menjadi kebutuhannya. See the need and feel it. 3 steps, be present, be around, see kira-kira apa yang jadi kebutuhannya. Listen, kira-kira apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pikirannya. 3 questions yang kita bisa ask. How are you? How can I help you? What can I pray for you? Nanti di family cell, coba deh. Bisa tanya sekelilingnya, misalnya berdua-berdua atau bertiga-bertiga. Kira-kira gue bisa doain apa buat lu? Udah saling doain. Powerful, thoughtful giving. Tuhan kita adalah Tuhan yang generous. Let's be generous in giving. Let's be thoughtful in giving. Sayang banget kalau kasihnya Tuhan, semua pengalaman sama Tuhan hanya berhenti di kita. God's love to us, let it be through us also. Supaya orang sekeliling kita boleh ngalamin Yesus. Teman-teman siap buat belajar being generous pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan pada hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, kalau kami dalam keadaan yang baik, semua karena Tuhan, semua karena Yesus. Tuhan kami gak mau setiap hal yang Tuhan sudah sediakan buat kami, Tuhan yang sayang sama kami berhenti di kami, tapi biar melalui kami ada orang-orang juga boleh ngalamin kasih-Nya Tuhan. Tuhan kami mau belajar buat being generous, kami mau belajar thoughtful giving, see the need and feel it. Kami percaya Tuhan yang bisa mengisi kebutuhan setiap orang di sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita. Tapi biar kami jadi perpanjangan tangan Tuhan buat mengasihi mereka. Biar Tuhan yang pakai kami buat melihat dan menolong kebutuhan mereka. Biar Tuhan yang hidup dalam diri kami, mereka boleh ngalamin dan hidupnya juga boleh ngalamin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat Yesus mengasihi kami, mati di kayu salib dan bangkit buat kami, itu juga buat orang-orang sekeliling kami, buat orang tua kami, buat teman-teman kami. Nah, kami percaya saat kami being generous, orang-orang sekeliling kami boleh ngalamin Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau welcome kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Gilgal Youth. Welcome to Youth, it's good to have you here. Boleh kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali hadir. And kita ketemu lagi Sabtu depan jam 4 sore di Gilgal Youth. And if you, kalau kamu adalah baru, kalau kamu pertama kali hadir, di bawah ada booth care yang teman-teman bisa pergi. Untuk apa sih? Saya mau lebih tahu tentang Gilgal Youth. I want to connect with Gilgal Youth and I want to join Family Cell. Family Cell itu apa? Family Cell itu a small group, small community dalam Gilgal Youth, di mana kita boleh bertumbuh bersama, boleh sharing, diskusi, saling mendoakan dan bertumbuh berbuah dalam Tuhan. Oh saya mau ikut dong Family Cell. Nanti habis ibadah datang ke lantai 1 dan pergi ke booth care. Dan itu aja. Ada lagi nggak ya? Aman ya? Dan itu aja kita mau tutup ibadah pada hari ini. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biar pada hari ini kami sama-sama mempraktekkan firman Tuhan. By being generous, by giving. Kita akan menerima berkat, kita angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah sekolahmu, setiap tugas, setiap PR, setiap ujian yang kau hadapi, biar Tuhan yang bimbing, Tuhan yang pimpin, bisa belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik. Diberkatilah keluargamu, ada damai, ada sukacita, diberkatilah kesehatanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menolong menyertai kita dari sekarang sampai Yesus menjemput kita kembali. Sama-sama katakan, amin. God bless.